Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hikmah Islami episode 12 bersama kelompok belajar Anggrek Merah dengan makro Quran Al-Qasas ayat 7 dan 9. Indahnya skenario Allah selamatkan bayi Musa dari kekejaman Fir'aun. Pada suatu hari, di pinggir sungai Nil, tepat di salah satu pojok istana yang megah, Fir'aun duduk bersama istrinya, Siti Asia. Kebetulan, kala itu ia tak ditemani istrinya yang lain. Itu semata karena kecintaan dan kekagumannya yang begitu besar kepada Siti Asia. Tiba-tiba sang istri terkejut melihat sebuah benda hitam yang menyerupai kotak terapung di atas air. Segera ia memerintahkan pelayannya untuk mengambilkan benda tersebut. Setelah kotak itu dibuka, istri Fir'aun itu terkejut luar biasa karena di dalamnya terdapat bayi mungil. Ia tak sadar berteriak, betapa indahnya hadiah ini, pasti ini dari langit. Sementara sang bayi seakan mengerti, ia lantas melempar pandangannya dengan wajahnya penuh senyum ke arah Siti Asia. Ia seperti ingin puas memandang calon ibu angkatnya dengan kedua matanya yang tak henti memancarkan cahaya. "Ini anakku," ungkap Siti Asia. Sebagaimana diketahui, ia dan suaminya pasangan yang tak kunjung dikaruniai anak. Namun keheranan Fir'aun saat itu adalah mengapa bayi itu lolos dari aksi para algojoknya. Tentu itu tak lepas dari skenario Allah yang mengilhami Ibunda Musa alaihissalam yang tengah ketakutan untuk menghanyutkan sang bayi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Mendengar ada bayi yang ditemukan Siti Asia, para argojo Fir'aun pun datang menemuinya. Mereka meminta sang bayi darinya, namun ia mempertahankan. Alih-alih menyerahkan sang bayi, Siti Asia malah menghardik mereka. "Pergilah kalian dari hadapanku, sebab aku tidak akan memberikan bayi ini kepada siapapun. Pasti bayi itu berasal dari kaum Bani Israel," desak mereka. Namun Siti Asia bersikukuh mempertahankan, sesungguhnya anak ini tidak menambah anak-anak Bani Israel. Setelah berkata demikian, Siti Asia langsung menemui suaminya. Ia meminta pertolongan dan belas kasihnya, sebagaimana yang terekam dalam Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Shadaqallahul 'azim. Dan istri Fir'aun berkata, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari. Quran Surah Al-Qasas ayat 9. Sambil marah, Fir'aun menjawab, "Anak itu hanyalah penyejuk hatimu, sedangkan aku tidak membutuhkannya sedikit pun." Namun Siti Asia terus memohon perlindungan agar suaminya tak membunuh sang bayi. Fir'aun menjawab, "Tidak, anak itu tetap harus disembelih. Aku takut jika dia berasal dari kalangan Bani Israel, kemudian menghancurkan kerajaan kita." Siti Asia tak putus asa meminta belas kasihan suaminya supaya mengurungkan niat dan meridokan sang bayi diberikan kepada dirinya. Rupanya Allah melimpahkan rasa kasih sayang kepada Musa alaihissalam dalam hati orang-orang yang melihatnya, termasuk Firaun. Setelah Fir'aun mengizinkan Siti Asia kemudian mencari wanita yang mau menyusui bayi Musa alaihi salam. Mendengar demikian, para pria berbondong-bondong mengusulkan istrinya menjadi ibu susu Musa alaihi salam. Namun, Musa alaihi salam tidak mau menyusu kepada seorang pun dari mereka. Sementara itu, sejak menghanyutkan sang bayi, Ibunda Musa alaihissalam tak henti-hentinya memikirkan keselamatan Musa alaihissalam yang telah dihanyutkannya. Sang ibunda tak bosan-bosannya menanyakan kabar tentang bayinya kepada saudara perempuannya. "Ceritakanlah kabar tentang Musa. Adakah kabar atau jejak tentangnya?" Setelah berusaha mencari kabar, saudara perempuan Ibunda Musa alaihissalam mendengar kabar bahwa kerajaan sedang mencari ibu yang sanggup menyusui bayi. Dia langsung berangkat dan menawarkan Ibunda Musa alaihissalam menjadi ibu susunya. "Ini wanita salihah dari kalangan Bani Israel yang bersedia menyusui bayimu." Semula Siti Asia menolak tawaran itu. Namun setelah disarankan oleh beberapa perempuan di sana, akhirnya ia mau mencoba menyusukan bayi Musa alaihi salam kepadanya. Tak disangka, setelah diangkat ke pangkuannya dan disodori air susu, ia langsung menghisapnya hingga kenyang. Siti Asia kemudian mengabari suaminya. Fir'aun pun kembali geram. Bayi itu berasal dari kaum Bani Israel. Begitu pula perempuan yang menyusuinya juga berasal dari Bani Israel. Selamanya ini tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh menyatukan keduanya. Namun, Siti Asia kembali melembutkan hati suaminya. Sampai akhirnya Fir'aun tenang dan mengurungkan niatnya untuk memisahkan Musa alaihi salam. Sejak itu, Ibunda Musa alaihi salam tinggal di rumah Fir'aun serta seraya menyembunyikan keimanannya bersama dengan saudari perempuannya. Ia tinggal di sana menyusui sang bayi yang sesungguhnya bayinya sendiri sekaligus mendapat upah. Ia bersungguh-sungguh menjaga pesan Siti Asia, mengasuh, merawat, dan membesarkan bayi Musa alaihissalam layaknya anak-anak raja pada umumnya.
Seiring perjalanan waktu, Musa alaihissalam pun tumbuh besar. Ia dikaruniai Allah perawakan yang kekar dan keberanian yang hebat. Di samping akalnya yang cerdas dan bijak, semua itu merupakan karunia Allah yang diberikan kepadanya sampai ia tumbuh dewasa serta dikaruniai ilmu dan hikmah. Demikian indahnya skenario Allah menyelamatkan bayi Musa alaihissalam di tengah kekejaman Raja Fir'aun yang tiran. Sungguh mudah bagi Allah melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Wallahu alam bissawab wa akhiran. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.